Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam berkat pagi. Biar Tuhan menghampiri setiap kehidupan kita. Pada saat pagi hari kita datang kepada Tuhan, anugerah rahmat-Nya, kebaikan-Nya, kasih setianya Dia siapkan baru buat setiap kita. Jika kita masih diberikan nafas kehidupan, artinya ada rencana Tuhan yang luar biasa yang disiapkan buat setiap kita pada pagi hari ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Oh, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru Kau beri buat kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Sing. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami nyanyikan kemenangan yang Kau beri hari ini. Kami nyanyikan kembali
Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu membagikan berkat Tuhan tentang pilihan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata di dalam Yesaya 45. Untuk singkatnya saya baca beberapa ayat saja. Ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenali aku. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa setiap orang dipanggil itu secara pribadi, saudara. Jadi kadang kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu mungkin bisa terjadi rombongan. Misalnya ada seorang ayah mengasihi Tuhan, otomatis anaknya juga pasti mengasihi Tuhan, sekalipun mungkin kita hanya melihat yang memang setianya cuman papanya, ayahnya, saudara. Tapi ternyata firman Allah berkata, memang Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Tapi kemudian setelah keselamatan ada berjalan bersama dengan Kristus. Sehingga perjalanan, journey setiap orang itu menjadi tanggung jawab pribadi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika anak-anak saya belum begitu paham tentang Yesus? Orang tualah yang akan berdoa, orang tualah yang akan berlutut dan berseru kepada Tuhan, supaya setiap anak-anak kita, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apakah anak seorang hamba Tuhan, anak seorang yang melayani atau yang sudah tahu banyak tentang Tuhan, apakah otomatis mereka juga akan mengalami mengasihi Tuhan? Tidak terjadi otomatis, saudara. Itu juga by proses, dan itu juga sungguh-sungguh menjadi doa dan pergumulan dari setiap orang tuanya, supaya kerinduan kita, anak-anak kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ternyata firman Allah berkata dalam ayat ini bahwa Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Bahkan Dia tahu nama kita masing-masing. Nama kita saja Dia tahu, apalagi pergumulan kita. Dalam Mazmur 139 berkata bahwa saat aku duduk, saat aku berbaring, apa yang belum keluar dari mulut bibirku saja, Engkau Tuhan sudah maha tahu. Jadi betapa Tuhan yang kita sembah itu maha tahu, bahkan yang paling rahasia hati kita, yang paling dalam hati kita, yang orang lain tidak tahu, yang kita belum sempat ungkapkan, tapi Tuhan maha tahu, saudara. Sebab itu Tuhan itu adalah sahabat yang paling luar biasa, saudara. Firman Allah berkata Dia memanggil kita, memanggil Anda dan saya dengan nama kita masing-masing. Artinya Dia peduli kita dan Dia memperhatikan kita dengan cara-cara yang spesial, saudara. Mungkin kadang kita berpikir kita terlewatkan dari pandangan orang lain, dari perhatian orang lain, dari mungkin ketika kita meminta pertolongan orang lain, mungkin kita bisa terlewatkan. Tetapi di mata Tuhan, ketika kita mencari Dia, berseru dan datang kepada Dia, Dia tidak pernah melewatkan Anda dan saya. Firman Allah berkata, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi mulai hari ini kabar baik, perjalanan iman kita adalah tanggung jawab kita pribadi, dan mungkin kabar yang sangat luar biasa bahwa Dia mengenal engkau secara pribadi, bahkan tahu nama kita. Dia memanggil kita secara spesial dan Dia ingin supaya kita berjalan dekat dengan Dia. Ayat kelima dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Kecuali aku tidak ada Allah. Itu penegasan yang sangat luar biasa. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenali aku. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa ketika orang benar berjalan mengikuti Tuhan, Tuhan akan mengirim proteksinya, perlindungannya, bahkan Dia mengutus malaikatnya. Bahkan ketika kita tidak tahu bahwa ternyata ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara pernah nggak lihat di TV ada kadang-kadang tayangan-tayangan yang ketika ada orang yang lagi di tengah jalan, ada bawa anak kecil, dan kemudian tiba-tiba ada mobil yang seharusnya menabrak mungkin orang itu dan anak kecil itu, tapi tiba-tiba seperti ada yang tarik, saudara. Dan itu saya percaya tidak hanya satu dua, itu banyak kali, dan mungkin berapa di antara saudara pernah dan banyak kali mengalaminya. Saya sedikit bersaksi, suatu waktu saya diberi kesempatan untuk melayani di Amerika, dan waktu itu saya
kami setelah pelayanan ada waktu kosong dan kemudian diajak teman-teman untuk jalan ke suatu tempat, saudara ya. Dan ke perjalanannya cukup jauh dari, kalau saya nggak salah itu saya lagi di Los Angeles, dan kemudian perjalanannya ke satu tempat, dan di tempat itu udah pokoknya banyak sekali mobil ya, namanya kan di jalan tol gitu saudara ya. Saya kan mungkin namanya orang Indonesia, jadi ketika di jalan tol itu kemudian mobilnya itu kalau nggak salah ada mogok atau apa ya, apa pecah ban, saya lupa deh saudara. Cuman ketika mobil itu berhenti saudara, karena itu kan di jalan yang memang mobilnya kencang-kencang semua orang turun, saya juga ikut turun. Nah saya nggak ngerti, saya berusaha turun di sebelah kayak di bahu jalan, artinya mobil di sini, kemudian saya memang di dekat tengah jalan, artinya saudara harusnya kan di samping. Dan kemudian ada teman saya yang dari belakang, ketika ada mobil kalau nggak salah Evergreen ya, mobil truk gede yang panjang saudara, tiba-tiba dia jalannya kencengnya luar biasa. Terus teman saya dorong saya sampai saya hampir jatuh saudara, jatuh maksudnya ke aspal ya. Tapi kemudian saya ingat, oh iya, dan dia bilang di sini tuh kalau memang kita salah berdiri itu nggak peduli mau, artinya kita harus tahu bahwa kita tidak boleh di dekat tengah jalan. Karena saya berusaha mau lihat juga kan ada masalah apa dengan mobil itu. Dan situ saya tahu bahwa aduh, Tuhan ini benar-benar luar biasa ya. Benar-benar ada orang yang dipakai Tuhan untuk mendorong saya sehingga saya langsung ke tepi jalan saudara. Dan saya percaya Tuhan punya segala cara untuk menolong setiap kita, bahwa dikatakan bahwa Dia persenjatai kita sekalipun kita tidak mengenali Dia. Saya percaya bukan karena kita tidak kenal Yesus, tetapi Dia mengenal kita ketika kita mempercayai Dia sebagai Yesus Kristus Tuhan, dan Dia sendiri yang menjaga kita saudara. Artinya bahwa bukan karena kita tidak mengenal Dia, artinya kita belum banyak tahu tentang Dia. Contoh soal, ada orang yang baru pertama kali menerima Yesus, dia belum banyak tahu tentang Yesus. Artinya dengan kata lain dia minim sekali, belum banyak tahu tentang Tuhan. Tapi firman Allah berkata ketika pertama kali kita menerima Yesus, sejak saat itu juga open heaven, surga terbuka dan mengakui kita menjadi anaknya. Dan sejak hari itu penyertaan Tuhan, perlindungan Allah, senjata Allah, Dia mulai memberikan proteksi sekalipun kita belum mengenal Dia saudara. Jadi kabar baik bahwa perlindungan Anda dan saya itu teguh dari Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kita. Ayat selanjutnya berkata seperti ini, supaya orang tahu dari terbitnya matahari, dari saat kita beribadah dalam berkat pagi sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain saudara. Kabar baik hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika Dia menolong Anda, jika Dia pernah memberi kekuatan kepada Anda, jika Tuhan pernah menyatakan perlindungan, favor, dan semua rahmat belas kasihan-Mu dalam kehidupan saudara dan saya, artinya Tuhan yang sama juga yang akan menyertai Anda. Bahkan firman Allah berkata, Dia yang berjalan di depan-Mu meratakan setiap gunung-gunung. Artinya jika ada sebuah gunung itu sulit untuk orang mungkin meratakan dalam sekejap, tapi Alkitab mencatat jika ada penghalang pun seperti gunung, Dia sanggup meratakannya demi Anda dan saya berjalan mengalami kemenangan, mengalami semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan Dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Firman Allah berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup jalan. Dan itu merupakan satu keyakinan akan kemenangan dan janji yang Dia berikan buat setiap kita. Hari ini buka hati saudara dan saya untuk kesekian kali kita mempercayai bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang berjanji menyertai kita, menghalau semua tantangan dan rintangan, membuat kita boleh berjalan dan mengalami kekuatan. Dan Dia mengenal Anda secara pribadi, dan kemudian Dia memproteksi kita dengan perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan everyday, dan semua proteksi yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan karena Dia mengenal milik kepunyaannya. Bahkan firman Allah berkata, kehidupan kita akan menyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita sepanjang hari bahwa dari terbit matahari sampai pada terbenamnya kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mari masuki hari yang baru dengan satu keyakinan, Anda dan saya memiliki Yesus yang hebat. Mari buka tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami masuki hari yang baru. Tidak peduli apapun yang di depan kami, tidak peduli badai dan tantangan di depan kami, kami tetap tahu bahwa Engkau yang berjalan menyertai kami, Engkau yang menghalau setiap musuh
musuh. Engkau yang meratakan setiap gunung. Engkau yang membuka setiap pintu-pintu yang menutup, yang tertutup dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami, bahkan memanggil kami dengan sangat dekat, mengenal kami dengan nama kami. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau memberikan gelar kepada kami. Engkau menjadikan kami anak kesayangan, milik kesayangan. Engkau memanggil kami dengan anak kesayangan yang dipanggil dengan nama kami. Artinya Engkau peduli akan hidup kami. Engkau tidak pernah melalukan pandangan matamu atas setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa dan berkat-Mu, karena kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga sepanjang hari ini kami akan melihat kehidupan kami mengalami kemenangan yang luar biasa. Pintu-pintu terbuka, hati kami semakin ingin mengenal Engkau setiap hari. Seluruh keluarga kami ada dalam perlindungan dan mengalami Tuhan, karena kami tahu pengenalan akan Tuhan itu secara pribadi. Orang-orang yang kami kasih mengalami Tuhan secara pribadi, dan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami akan melihat anugerah Allah, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat kesembuhan terjadi, dan rahmat-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Masuki hari yang baru dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari saya Jacqueline Selose, dan welcome to my YouTube channel Jacqueline Selose Official. Senang sekali boleh menghampiri Bapak Ibu Saudara setiap pagi jam 6 pagi. Kita ada ibadah singkat dengan nama berkat pagi, karena firman Allah berkata bahwa rahmat dan berkatnya itu baru setiap pagi. Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga untuk like-nya, dan jangan lupa saudara mungkin ada teman keluarga yang lain, semoga boleh menjadi berkat. Dengan kerendahan hati mungkin saudara boleh sharekan kepada orang-orang yang lain supaya boleh menjadi berkat. Dan jangan lupa leave a comment supaya boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki beban doa dan mungkin permohonan atau mungkin konseling, saudara boleh tulis di live chat pada saat ibadah pagi, dan juga boleh di kolom komentar. Dan dari kami rindu sekali untuk menjadi sahabat, untuk bersama-sama kita membangun kekuatan dan mendoakan saudara. Dan saya percaya bahwa 2-3 orang sepakat di dalam namanya saat kita berdoa, ada kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih, dan sampai bertemu pada jam 6 pagi setiap hari di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Sekali lagi thank you so much and never giving up. God bless you.